Abu Jahal yang nama aslinya adalah Amr bin Hisham, lahir di kota Mekkah dari keluarga terpandang suku Quraisy. Keluarganya adalah bagian dari Bani Makhzum, salah satu klan yang sangat dihormati di kalangan bangsa Arab pada masa itu. Sejak kecil, Amr tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi adat istiadat, kebanggaan suku, dan loyalitas terhadap kepercayaan nenek moyang. Keluarga Bani Makhzum dikenal memiliki pengaruh besar dalam urusan perdagangan dan politik di Mekkah. Dan hal ini turut membentuk karakter Amr yang keras, ambisius, dan penuh rasa bangga terhadap sukunya. Ketika dewasa, Amr bin Hisham mulai mendapatkan posisi yang penting di masyarakat Mekkah. Ia dihormati karena kecerdasan, kekuatan fisik, dan kemampuannya berbicara di depan umum. Ia menjadi salah satu pemimpin Quraisy yang disegani dan ditakuti. Sebagai seorang yang sangat memegang teguh tradisi leluhur, ia sangat bangga dengan penyembahan berhala dan kepercayaan politeisme yang menjadi budaya dominan di Mekkah saat itu. Namun, di tengah kejayaan itu, muncul seorang lelaki yang mulai meresahkan hati para pemimpin Quraisy, termasuk Amr bin Hisham. Lelaki itu adalah Muhammad bin Abdullah yang mengaku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu Tuhan yang Maha Esa, dan menolak penyembahan berhala. Amr, yang kemudian dikenal dengan sebutan Abu Jahal, menjadi salah satu orang pertama yang menentang ajaran Islam ini. Bagi Abu Jahal, dakwah Muhammad adalah ancaman langsung terhadap kekuasaan dan warisan nenek moyang mereka. Ia melihat ajaran ini sebagai penghinaan terhadap kepercayaan tradisional dan tatanan sosial yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Seiring berjalannya waktu, permusuhan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad semakin keras. Ia tidak hanya mengejek Nabi secara langsung, tetapi juga menyiksa para pengikutnya. Salah satu peristiwa yang paling terkenal adalah ketika Abu Jahal menyiksa keluarga Yasir, termasuk Sumayyah, seorang perempuan tua yang akhirnya menjadi syahid pertama dalam Islam setelah Abu Jahal membunuhnya dengan kejam. Tidak cukup dengan kekerasan fisik, Abu Jahal juga berusaha menyebarkan fitnah dan propaganda untuk menjatuhkan reputasi Nabi. Ia menghasut para pemuka Quraisy untuk menghalangi siapapun yang ingin mengikuti ajaran Islam. Ketika Nabi Muhammad dan para pengikutnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah, Abu Jahal adalah salah satu tokoh yang merancang rencana untuk membunuh Nabi sebelum beliau sempat meninggalkan Mekkah. Namun, rencana ini gagal dan Nabi berhasil hijrah dengan selamat. Puncak dari konflik antara Abu Jahal dan umat Islam terjadi dalam Perang Badar yang berlangsung beberapa tahun setelah hijrah. Di medan perang, Abu Jahal memimpin pasukan Quraisy dengan rasa percaya diri yang tinggi. Namun, pertempuran itu menjadi bencana besar bagi Quraisy. Abu Jahal tewas di tangan dua pemuda Muslim, Mu'adz dan Mu'awidz, yang berhasil mengalahkannya setelah pertarungan sengit. Kematian Abu Jahal dalam Perang Badar menandai berakhirnya perlawanan terkuat dari Quraisy terhadap Islam pada saat itu. Nama Abu Jahal, artinya bapak kebodohan, pun melekat padanya sebagai simbol keangkuhan dan penolakan terhadap kebenaran. Meski ia mati di medan perang, kisah hidupnya dikenang sebagai peringatan bagi umat Islam tentang bahaya kesombongan dan kekerasan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Abu Jahal adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah awal Islam. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham, dan ia berasal dari suku Quraisy. Berikut beberapa peristiwa penting yang berkaitan dengannya. Pertama, penentangan terhadap Nabi Muhammad. Abu Jahal, yang bernama asli Amr bin Hisham, adalah salah satu pemuka Quraisy yang paling berpengaruh di Mekkah. Sejak awal, ketika Muhammad bin Abdullah mulai menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Jahal merasa terancam. Baginya, dakwah Muhammad adalah ancaman terhadap kepercayaan tradisional yang telah lama mengakar di masyarakat Mekkah, terutama bagi kaum elit seperti dirinya. Pada suatu hari, ketika Nabi Muhammad menyampaikan ajarannya di sekitar Ka'bah, Abu Jahal, yang sejak lama menyimpan kebencian, mendekatinya. Di hadapan orang-orang yang sedang mendengarkan, ia berteriak dengan nada menghina. "Hei, Muhammad!" serunya dengan wajah menyeringai. "Apa yang kau kira bisa kau lakukan dengan omongan bodohmu itu? Kau pikir kau bisa mengubah tradisi nenek moyang kita? Mengganti berhala-berhala kita dengan sesuatu yang tak terlihat?" Nabi Muhammad tetap tenang, tidak membalas dengan emosi, hanya tersenyum lembut dan berkata, "Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, untuk membawa kebenaran, dan tidak ada yang lebih nyata dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Abu Jahal mendengus. Matanya menyala marah
dan ia mendekati Nabi lebih dekat. "Omong kosong, kau hanya ingin menghancurkan kami, membalikan dunia kami. Kau tahu Muhammad, jika kau terus melakukan ini, kami tidak akan tinggal diam." Namun, Nabi Muhammad tidak gentar. Ia melanjutkan dakwahnya, menyebarkan ajaran Islam dengan sabar dan kasih sayang. Namun, penentangan dari Abu Jahal semakin keras. Setiap kali Nabi berbicara di depan orang banyak, Abu Jahal selalu ada di sana, mengejek dan merendahkan beliau. Suatu ketika, di sebuah pasar, Abu Jahal melihat seorang sahabat Nabi, Bilal bin Rabah, yang merupakan mantan budak. Bilal dengan lantang mengucapkan syahadat, menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Abu Jahal yang tak bisa menahan amarahnya menghampiri Bilal dengan cambuk di tangannya. "Beraninya kau, budak rendah, kau meninggalkan dewa-dewa kita untuk mengikuti Muhammad." Abu Jahal mencambuk Bilal tanpa belas kasihan. Bilal, dengan darah yang mengalir dari punggungnya, hanya berkata, "Ahad, Ahad." Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Abu Jahal semakin marah mendengar itu. "Kau bodoh Bilal, kau akan mati karena kepercayaan ini." Tetapi Bilal tetap teguh dengan keimanannya, meski derita terus datang. Penentangan Abu Jahal tidak hanya berhenti pada penganiayaan fisik. Ia juga memimpin persekongkolan dengan para pemuka Quraisy lainnya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad. Pada suatu malam, di rumahnya, Abu Jahal bertemu dengan Abu Sufyan, Utbah, dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. "Kita tidak bisa membiarkan Muhammad terus menyebarkan kebohongan ini," ujar Abu Jahal dengan nada serius. "Jika kita tidak menghentikannya sekarang, seluruh Mekkah akan berlutut di hadapannya dan kita akan kehilangan kuasa kita." "Apa yang kau usulkan?" tanya salah satu dari mereka. "Kita harus membunuhnya," jawab Abu Jahal tanpa ragu. "Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang rapi. Pilihlah satu pemuda dari setiap kabilah, lalu mereka serang Muhammad bersama-sama. Dengan begitu, darahnya akan tersebar di antara semua kabilah dan keluarganya tidak bisa membalas dendam." Rencana jahat ini hampir dijalankan, namun Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Nabi. Malam ketika mereka berencana menyerang, Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, meninggalkan Mekkah dan Abu Jahal dalam kebingungannya. Tahun-tahun berlalu dan Abu Jahal terus menentang Islam. Hingga akhirnya, perang besar pertama antara kaum Muslim dan Quraisy terjadi, Perang Badar. Di medan pertempuran itu, Abu Jahal kembali menunjukkan kesombongannya. Di hadapan pasukannya, ia berseru lantang, "Hari ini, kita akan mengakhiri Muhammad dan orang-orang bodohnya. Kita akan menghapus mereka dari muka bumi." Namun, nasib berkata lain. Dalam pertempuran itu, kaum muslimin, meski jumlahnya jauh lebih sedikit, berhasil mengalahkan Quraisy. Abu Jahal sendiri, dalam pertempuran yang sengit, akhirnya jatuh di tangan dua pemuda muslim, Mu'adz dan Mu'awid. Saat ia terbaring di tanah terluka parah, ia masih sempat berkata dengan sombong, "Siapa yang menang hari ini?" Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, mendekatinya dan berkata, "Kemenangan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya." Dengan napas terakhirnya, Abu Jahal tetap tak mau mengakui kebenaran. Meski kekuasaannya besar, kekerasan hatinya menutup pintu hatinya dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kisah Abu Jahal menjadi pelajaran penting tentang bahaya kesombongan dan keangkuhan yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran. Kedua, Sumayyah binti Khayyat. Siang itu, terik matahari membakar pasir Mekkah, tapi panasnya tak sebanding dengan amarah yang membara di hati Abu Jahal. Di tengah pasar, Sumayyah binti Khayyat, seorang wanita lemah namun tegar, berdiri dengan wajah penuh keteguhan. Ia bersama suaminya, Yasir, dan putranya, Ammar, merupakan keluarga pertama yang berani secara terbuka memeluk Islam. Abu Jahal sangat marah melihat bagaimana seorang wanita tua seperti Sumayyah bisa begitu berani menolak berhala-berhala dan mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Abu Jahal dengan mata berkilat penuh kebencian mendekat. Tangannya menggenggam cambuk, sementara orang-orang Quraisy yang ada di sekelilingnya hanya bisa melihat tanpa berani bertindak. Mereka tahu betapa kejamnya Abu Jahal saat amarahnya memuncak. "Sumayyah!" teriaknya, suaranya penuh kebencian.
Apa yang membuatmu berani meninggalkan agama nenek moyangmu? Apa yang kau lihat dalam ajaran Muhammad yang membuatmu melawan kami?" Sumayyah memandang Abu Jahal tanpa gentar. Meski tubuhnya lelah karena penyiksaan yang berulang-ulang, ia tidak goyah. "Aku percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada yang lain selain Dia," jawabnya dengan suara tegas meski pelan. Abu Jahal tertawa sinis, mengangkat cambuknya, lalu mencambuk Sumayyah dengan keras. "Tuhan yang Maha Esa, kau berani menghina berhala-berhala kami, batu-batu yang kami sembah? Siapa yang akan menyelamatkanmu dari cambuk ini?" Sumayyah mengerang kesakitan, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia berucap, "Ahad, Ahad, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa." Kemarahan Abu Jahal semakin menjadi-jadi. Ia mencambuk Sumayyah lebih keras, tapi wanita tua itu tetap bersikeras pada keimanannya. Abu Jahal semakin geram. "Kau wanita tua bodoh, kau tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Kau pikir kata-kata Ahad itu bisa menyelamatkanmu?" Sumayyah terbatuk. Darah mulai mengalir dari luka-lukanya, namun bibirnya tetap mengucapkan kalimat tauhid. "Ahad, Ahad." Abu Jahal memandang Sumayyah dengan penuh kebencian. Ia merasa terhina melihat wanita tua ini, seorang budak yang berani melawan otoritasnya. Dalam sekejap kemarahan, ia meraih tombak yang dibawa oleh salah seorang pengawalnya. Dengan penuh kebencian, ia mengarahkan tombak itu ke tubuh Sumayyah. "Mari kita lihat apakah Tuhanmu akan menyelamatkanmu sekarang," teriaknya. Dengan satu tusukan brutal, Abu Jahal menusukkan tombaknya ke tubuh Sumayyah. Wanita itu tersentak, tapi wajahnya tetap tenang. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia hanya mengucapkan kalimat yang sama, "Ahad, Ahad." Tubuh Sumayyah jatuh ke tanah, tetapi jiwanya tetap teguh, penuh keyakinan. Ia menjadi syahidah pertama dalam sejarah Islam, membuktikan bahwa tidak ada penyiksaan yang bisa menggoyahkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal menatap tubuh Sumayyah yang tak bernyawa dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun penyesalan. Ia berbalik, meninggalkan tempat itu dengan hati yang masih penuh kebencian. Hari itu, Abu Jahal tidak menyadari bahwa kematian Sumayyah bukanlah kemenangan baginya, melainkan awal dari kekalahan moral yang akan terus menghantui para pemuka Quraisy. Kematian Sumayyah justru menginspirasi lebih banyak orang untuk memeluk Islam, dan namanya dikenang sebagai simbol keberanian dan keteguhan iman. Sementara Abu Jahal, meski saat itu merasa telah menang, pada akhirnya akan jatuh di medan perang Badar, membawa kekalahannya sendiri karena kesombongan dan kekerasan hatinya. Ketiga, julukan Abu Jahal. Di Mekah, nama Amr bin Hisham dulu dihormati. Sebagai seorang pemimpin suku Quraisy dari Bani Makhzum, ia dikenal sebagai orang yang cerdas dan berpengaruh. Namun, seiring berjalannya waktu, kecerdasannya tidak lagi menjadi nilai yang diingat, melainkan kekerasan hatinya dan kebencian yang mendalam terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kebenciannya yang membabi buta akhirnya memberinya julukan yang abadi, Abu Jahal, bapak kebodohan. Semua bermula ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam di Mekah. Ajaran baru yang mengajarkan penyembahan kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menolak penyembahan berhala membuat banyak pemuka Quraisy, termasuk Amr bin Hisham, marah dan merasa terancam. Bagi Amr, ajaran ini tidak hanya merusak tatanan sosial yang sudah berakar di Mekah, tetapi juga mengancam kekuasaannya sebagai pemimpin. Setiap kali Nabi Muhammad berbicara di depan Ka'bah, Amr bin Hisham selalu berada di sana, mengejek dan menghina. Suatu hari, di hadapan banyak orang, ia dengan penuh rasa marah mendekati Nabi dan berkata, "Muhammad, apa engkau pikir ajaranmu ini akan bertahan? Kau hanya memecah belah Mekah dan merusak tradisi nenek moyang kita." Nabi Muhammad dengan tenang menjawab, "Aku hanya menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kebenaran, dan kebenaran itulah yang aku bawa." Amr semakin marah mendengar jawaban tersebut. Baginya, jawaban itu adalah bentuk perlawanan. "Kau mengajarkan kebodohan," teriaknya dengan nada penuh penghinaan. "Kau menipu orang-orang bodoh dan lemah. Lihatlah mereka, pengikut-pengikutmu hanyalah para budak dan orang yang tak punya kekuasaan." Namun, tidak seperti apa yang diyakininya, semakin keras ia menentang, semakin banyak orang yang justru tertarik kepada ajaran Islam.
Amr bin Hisham tidak mampu memahami bagaimana orang-orang bisa meninggalkan agama nenek moyang mereka untuk mengikuti seorang lelaki yang hanya berbicara tentang Tuhan yang tak terlihat. Kemudian datanglah satu peristiwa yang menjadi awal mula munculnya julukan itu. Suatu hari, Amr bin Hisham duduk bersama para pemuka Quraisy membicarakan langkah-langkah untuk menghentikan Nabi Muhammad. Mereka berbicara panjang lebar, mencari cara agar bisa menghentikan penyebaran ajaran baru ini. Salah seorang dari mereka, dengan nada sedikit bercanda, berkata, "Amr, kau dikenal sebagai orang yang cerdas, tapi lihatlah apa yang terjadi. Semua usaha kita untuk menghentikan Muhammad gagal. Mungkin kecerdasanmu sedang diuji oleh ajaran yang kau sebut bodoh ini." Amr, yang mendengar celahan halus itu, tersenyum masam. Namun, ejekan itu mulai menyebar di antara orang-orang Quraisy. Mereka yang diam-diam mulai meragukan keyakinan mereka sendiri, mulai menyebut Amr bin Hisham sebagai Abu al-Hakam, yang berarti bapak kebijaksanaan secara ironis. Namun, di kalangan umat muslim, ia mendapatkan julukan baru yang lebih tajam, Abu Jahal. Julukan ini pertama kali muncul dari lisan para sahabat Nabi karena mereka melihat betapa keras kepalanya Amr bin Hisham dalam menolak kebenaran yang sudah jelas. Meski begitu banyak bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran Nabi Muhammad, Amr tetap menolak dengan sombong. Sikapnya yang terus-menerus menentang Islam, meski diberi petunjuk, dianggap sebagai bentuk kebodohan yang luar biasa. Suatu ketika, Umar bin Khattab yang saat itu belum memeluk Islam berbicara kepada seseorang di tengah pasar. "Mengapa engkau memanggilnya Abu Jahal? Bukankah ia orang yang cerdas?" Orang tersebut menjawab, "Betul, Amr bin Hisham memang cerdas. Tapi apa gunanya kecerdasan jika ia menolak kebenaran yang begitu jelas? Ia tahu, tapi ia tetap menolak. Itulah kebodohan yang sesungguhnya." Julukan itu terus menyebar di kalangan muslim dan semakin melekat pada diri Amr bin Hisham. Dari hari ke hari, Abu Jahal menjadi nama yang lebih dikenal daripada nama aslinya. Dan bahkan di kalangan Quraisy sendiri, banyak yang mulai memanggilnya demikian, meski dalam hati. Amr bin Hisham mengetahui julukan ini, dan setiap kali ia mendengarnya, amarahnya semakin membara. Namun, meskipun ia menyadari bahwa julukan itu menjadi cermin bagi perilakunya yang keras kepala, ia tak pernah mengubah sikapnya. Sebaliknya, ia justru semakin keras menentang Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Pada akhirnya, meskipun ia dikenal sebagai orang cerdas di kalangan Quraisy, sejarah mengingatnya dengan nama Abu Jahal, bukan karena kecerdasannya, tetapi karena kebodohannya yang besar, yakni menolak kebenaran yang sudah begitu nyata di depan mata. Keempat, peristiwa hijrah. Malam itu, udara Mekkah terasa dingin. Abu Jahal duduk di rumahnya bersama beberapa pemuka Quraisy lainnya. Wajahnya tegang, penuh amarah. Kabar mengenai Nabi Muhammad yang terus menyebarkan ajarannya semakin membuat hatinya terbakar. Pengikut-pengikut Nabi kian bertambah, dan meski telah dilakukan berbagai cara untuk menghentikannya, dakwah Islam justru semakin kuat. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi," seru Abu Jahal memecah keheningan. "Muhammad harus dihentikan, atau kita akan kehilangan segalanya, kekuasaan, kehormatan, dan kepercayaan nenek moyang kita." Abu Sufyan yang duduk di sampingnya mengangguk setuju. "Dia sudah merusak ketenangan kita. Orang-orang dari berbagai kabilah mulai memihaknya. Jika kita tidak segera bertindak, seluruh Mekkah akan berada di bawah kendalinya. Kita harus membunuhnya," tegas Abu Jahal, matanya menyala penuh kebencian. "Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang cerdik, sehingga keluarganya tidak bisa membalas dendam." Utbah, salah seorang pemimpin Quraisy lainnya, mengangkat alisnya. "Apa maksudmu?" Abu Jahal menyeringai licik. "Kita pilih satu pemuda dari setiap kabilah di Mekah. Mereka akan menyerang Muhammad bersama-sama, menusuknya sekaligus. Dengan begitu, darahnya akan tersebar di antara semua kabilah, dan Bani Hashim tidak bisa membalas dendam kepada satu orang saja. Mereka akan terpaksa menerima kekalahannya." Semua orang di ruangan itu mengangguk setuju. Rencana itu terdengar sempurna.
Mereka segera menyusun strategi, memilih pemuda-pemuda yang akan menjalankan rencana keji tersebut. Malam itu juga mereka bersiap di sekitar rumah Nabi Muhammad, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Abu Jahal berdiri di tengah-tengah pemuda yang telah dipilih. Ingat, kita lakukan ini bersama-sama. Tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab secara penuh. Besok pagi, Muhammad tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Namun, Abu Jahal dan para pemuda itu tidak tahu bahwa rencana mereka sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad diberi perintah untuk hijrah ke Madinah, dan malam itu beliau meninggalkan rumahnya bersama sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, menuju tempat baru yang lebih aman untuk melanjutkan dakwah. Ketika malam semakin larut, Abu Jahal dan orang-orangnya mulai bergerak menuju rumah Nabi. Mereka yakin bahwa Nabi Muhammad masih berada di dalam, terlelap tidur. Namun, ketika mereka menyerbu masuk, yang mereka temukan hanyalah tempat tidur kosong. Di atasnya, sepupu Nabi, Ali bin Abi Thalib, berbaring sebagai pengganti untuk mengelabui mereka. "Kemana dia?" Abu Jahal berteriak marah. Tangannya mengepal kuat, napasnya memburu karena rasa frustrasi. Ali hanya tersenyum kecil. "Muhammad sudah pergi, kalian terlambat." Mendengar itu, wajah Abu Jahal memerah. "Pergi? Kemana dia pergi?" Teriaknya dengan penuh amarah, tak percaya rencananya bisa gagal. Namun Ali tidak memberikan jawaban lebih lanjut. Abu Jahal pun semakin marah, tetapi ia tahu bahwa usahanya malam itu sia-sia. Nabi Muhammad telah meninggalkan Mekah dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Pagi harinya, kabar bahwa Nabi Muhammad berhasil hijrah mulai tersebar di seluruh Mekah. Abu Jahal hanya bisa menahan amarahnya yang membara. "Kita akan mengejarnya. Aku tidak akan membiarkan Muhammad lari begitu saja." Ia berteriak dengan marah, menghasut Quraisy untuk mengejar Nabi dan Abu Bakar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi. Ketika Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy mengerahkan segala cara untuk menemukan Nabi, mereka tetap gagal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi jejak perjalanan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Bahkan saat mereka berlindung di Gua Tsur, Quraisy tidak bisa menemukan mereka meskipun sudah sangat dekat. Di Gua Tsur, laba-laba telah menenun sarangnya di mulut gua, dan seekor burung merpati membuat sarangnya di sana. Saat Abu Jahal dan pasukannya lewat, mereka melihat gua itu, namun berpikir, tidak mungkin Muhammad masuk ke dalam sana. Jika ia ada di sana, sarang laba-laba ini pasti sudah rusak. Akhirnya, setelah beberapa hari mencari, mereka menyerah. Abu Jahal kembali ke Mekah dengan rasa kecewa dan dendam yang semakin membara. Ini belum berakhir, gumamnya dengan suara rendah, penuh kebencian. "Kemanapun Muhammad pergi, aku akan terus mengejarnya. Dan suatu hari, dia akan mendapatkan balasan dari kita." Peristiwa hijrah itu menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad berhasil membawa Islam ke Madinah, di mana ajarannya berkembang pesat dan mendapatkan perlindungan yang lebih kuat. Sementara itu, Abu Jahal terus memendam kebencian, berusaha mencari cara lain untuk menghancurkan Islam, meskipun pada akhirnya usahanya sia-sia. Kelima, pertempuran Badar. Pertempuran Badar, pagi yang mendebarkan itu tiba. Di padang pasir yang luas dan tandus, dua pasukan berdiri berhadapan. Di satu sisi, pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, dan di sisi lain, pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Hari itu, bagi Abu Jahal adalah kesempatan untuk mengakhiri apa yang ia anggap sebagai ancaman terbesar bagi suku Quraisy, Islam. Abu Jahal berdiri tegak di atas kudanya, memandang dengan penuh kebencian ke arah barisan pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit. "Lihat mereka," katanya dengan sinis kepada para pemimpin Quraisy di sekitarnya. "Hanya segelintir orang berpakaian lusuh, tak berpengalaman dalam perang. Ini akan mudah." Abu Sufyan yang berada di sampingnya mengangguk. Ya, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Hari ini kita akan menghapus nama Muhammad dari sejarah. Namun, jauh di dalam hatinya, Abu Jahal merasakan kecemasan yang sulit ia akui. Kabar kemenangan kecil yang diraih oleh Nabi Muhammad di beberapa pertempuran kecil sebelumnya membuatnya merasa tidak tenang. Tapi ia menepis rasa itu. Baginya, ini adalah perang yang pasti dimenangkan oleh Quraisy. Dengan suara lantang, Abu Jahal memacu semangat pasukannya.
Hari ini kita akan menunjukkan kepada mereka kekuatan Quraisy. Siapa yang berani melawan kita akan binasa." Teriakan pasukannya menggema di padang pasir, penuh keyakinan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Di seberang medan perang, Nabi Muhammad mengatur pasukannya dengan tenang. Beliau berdoa dengan khusyuk, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Muslimin yang hanya berjumlah sekitar 300 orang berbanding jauh dengan pasukan Quraisy yang lebih dari 1.000 prajurit, tetap berdiri kokoh, penuh keimanan. Sebelum pertempuran dimulai, seorang pemuda Muslim bernama Mu'adz mendekati Nabi Muhammad. "Wahai Rasulullah, di manakah Abu Jahal berada?" tanyanya dengan semangat membara. Nabi Muhammad menunjuk ke arah Abu Jahal yang terlihat dari kejauhan. "Dia berada di sana, pemimpin mereka. Jika kamu bertemu dengannya, jangan takut. Bertarunglah dengan keberanian." Mu'adz mengangguk dengan penuh keyakinan. Bersama saudaranya, Muawidh, mereka berdua bertekad untuk menghadapi musuh terbesar Islam di medan perang itu. Pertempuran pun dimulai. Teriakan perang, bunyi dentingan pedang, dan debu yang berterbangan memenuhi udara. Pasukan Muslimin, meski sedikit, bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Mereka tidak berperang hanya untuk menang, tetapi untuk membela iman mereka, membela kebenaran. Abu Jahal, di tengah kekacauan pertempuran, melihat pasukannya mulai terdesak. Wajahnya memerah, kemarahannya memuncak. "Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kita terdesak oleh pasukan yang kecil ini?" teriaknya. Ia mengayunkan pedangnya dengan beringas, mencoba membangkitkan semangat pasukannya. Namun, tiba-tiba, dari kerumunan prajurit, Mu'adz dan Muawidh muncul, langsung mengarah ke Abu Jahal. Mereka tahu bahwa inilah kesempatan untuk menghentikan musuh paling kejam Islam. "Abu Jahal, hari ini kau akan mendapatkan balasan atas semua kebencianmu terhadap Nabi Muhammad," teriak Mu'adz sambil menghunus pedangnya ke arah Abu Jahal. Abu Jahal menatap mereka dengan penuh kebencian. "Kalian pikir, dua anak ingusan seperti kalian bisa melawanku? Aku adalah pemimpin Quraisy. Kalian akan mati sebelum bisa menyentuhku." Pertarungan sengit pun terjadi. Mu'adz dan Muawidh dengan gagah berani menyerang Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal adalah prajurit yang berpengalaman, dia tidak mampu menahan serangan gencar dari dua pemuda yang dipenuhi semangat jihad. Dalam salah satu serangan, Mu'adz berhasil menebaskan pedangnya, melukai Abu Jahal dengan parah. Abu Jahal terjatuh dari kudanya, darah mengalir dari lukanya. Ia terbaring di atas pasir, kesakitan, tapi kesombongannya masih belum sirna. "Aku tidak akan kalah. Aku adalah Abu Jahal," gumamnya dengan suara lemah, namun penuh kebencian. Setelah pertempuran usai, Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, menemukan Abu Jahal yang tergeletak di tanah, sekarat. Abdullah mendekatinya, mengenali musuh besar Islam itu, lalu berjongkok di sampingnya. "Abu Jahal," kata Abdullah, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukummu hari ini. Kemenangan ada di tangan Rasulullah dan umat Islam." Abu Jahal memandang Abdullah dengan pandangan penuh kebencian, meski napasnya sudah berat. "Kau pikir kau menang?" desisnya. "Aku tidak peduli. Aku lebih baik mati daripada tunduk pada Muhammad." Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya, Abu Jahal tetap sombong dan menolak kebenaran yang sudah jelas di hadapannya. Abdullah bin Mas'ud dengan penuh kehati-hatian mengakhiri penderitaan Abu Jahal di medan perang itu. Pertempuran Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, meski mereka jauh lebih sedikit. Kematian Abu Jahal menjadi simbol kejatuhan musuh terbesar Islam, dan kemenangan di Badar menjadi titik balik penting dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad. Hari itu, Abu Jahal yang selama ini dikenal sebagai bapak kebodohan karena kesombongan dan penolakannya terhadap kebenaran, akhirnya tumbang. Namanya diingat sebagai pelajaran bagi umat manusia bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Abu Jahal dikenang sebagai salah satu tokoh yang paling keras memusuhi Islam, dan sejarah mencatatnya sebagai simbol keangkuhan serta kekufuran dalam masa awal penyebaran agama Islam.